Karena ideologi politik atau sistem politik itu adalah sistem yang harus menjawab peradaban manusia. Hari ini demokrasi mungkin dianggap yang paling pas karena menghargai kebebasan individu, menghargai kebebasan komunitas, dan juga menghargai sikap-sikap mandiri dalam bernegara. Tapi ini bukanlah final. Oleh karena itu, perjalanan bangsa ini sejak terjadinya reformasi hingga hari ini tidak boleh kemudian diisi oleh berbagai ambisi-ambisi pribadi. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah sejarah politik dunia, tentang geopolitik yang kurang lebih terjadi sekitar 35 tahun yang lalu. Mungkin agak sedikit membosankan, tapi ini supaya menjadi pelajaran bagi kita semua. Ketika Perang Dingin terjadi, bagaimana kemudian terjadilah sebuah dua kutub besar, yaitu blok Rusia, dalam hal ini masih memiliki nama Uni Soviet, dan pada satu sisi adalah Amerika. Amerika dan Uni Soviet sebenarnya pernah bekerja sama untuk menghajar tentara Jerman di bawah Adolf Hitler pada Perang Dunia Kedua. Tapi setelah itu karena persoalan ideologi, perseteruan ini kemudian meruncing menjadi pertarungan ideologi di mana-mana. Pertarungan itu kemudian disebut dengan Perang Dingin. Nah, di masa Perang Dingin inilah blok Eropa Barat bersama Amerika dan blok Eropa Timur bersama Uni Soviet ketika itu melakukan perang ideologi kemanapun di seluruh dunia. Termasuk Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dari pertarungan ideologi ini. Sehingga kemudian semua itu berhasil diakhiri setelah Uni Soviet melakukan dua jurus utama untuk mematikan komunisme di sana yang disebut dengan glasnost dan perestroika pada zaman Presiden Gorbachev. Nah, inilah kemudian yang menjadi titik utama sehingga simbol adanya tembok pemisah antara Jerman Timur dan Jerman Barat kemudian roboh yang disebut dengan tembok Berlin itu. Nah, sebelum tembok Berlin itu runtuh, ada salah seorang pakar politik yang menulis sebuah buku. Namanya Francis Fukuyama. Menulis tentang The End of the History. Akhir dari sejarah. Yang dimaksud dengan Francis Fukuyama akhir dari sejarah itu adalah akhir dari pertarungan antara demokrasi liberal dengan komunis yang selama ini bertarung di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Mulai dari Afrika, Amerika Selatan, sampai Asia dan juga Eropa sendiri. Ini kemudian yang harus kita pahami hari ini, yang kemudian harus kita bawa ke dalam apa yang terjadi di negara kita. Ketika itu Francis Fukuyama mengatakan bahwa akhir dari sejarah ini adalah akhir dari pertarungan dua ideologi besar. Sehingga kemudian terciptalah setelah runtuhnya tembok Berlin, dibuatlah yang disebut dengan Paris Charter pada tahun 1990. Lalu kemudian setelah itu Presiden Bush senior di Amerika mengatakan bahwa inilah kemenangan demokrasi. Demokrasi kemudian berhasil menumbangkan fasisme, komunisme, dan juga totalitarianisme, termasuk juga berhasil menumbangkan orang-orang yang selama ini anti terhadap demokrasi. Apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama kemudian terbukti bahwa the end of the history itu hanya untuk pertarungan ideologi. Nantinya kurang lebih seperti ini kesimpulan Francis Fukuyama. Nantinya pertarungan itu justru terjadi ketika tatanan dunia baru itu hanya sekedar wacana. Novus Ordo Seclorum itu hanya sebagai semboyan belaka. Pertarungan selanjutnya adalah di kalangan para pemangku demokrasi itu sendiri. Dan betul terjadi hari ini. Kita semua tahu bahwa pertarungan geopolitik dan geoekonomi internasional hari ini
terjadi antara pertarungan Amerika dengan Amerika, Eropa dengan Eropa, Amerika dengan Cina, Arab dengan Arab, kemudian Cina juga dengan Rusia, Rusia dengan negara-negara lain, Arab Saudi dengan Iran, dan semuanya kemudian menjadi konfigurasi yang betul-betul rumit. Pertarungan ekonomi, pertarungan politik hari ini semua ditentukan trajektorinya ketika pertarungan itu mengerucut kepada pertarungan antara Amerika dengan Cina, pertarungan antara Eropa dengan Cina, dan pertarungan antara Eropa dengan Rusia. Di Arab sendiri kemudian terjadi tarik-menarik antara Rusia dengan Iran dan juga Barat yang ada pada sisi yang lain lagi. Oleh karena itu, apa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini? Marilah kita kembalikan ke negara kita hari ini sesuai dengan pemikiran Francis Fukuyama dalam The End of the History. Nah, ini yang harus kita bayangkan di sini di negara kita hari ini. Pada masa reformasi kita memiliki common enemy yang bernama Orde Baru dan Soeharto. Pada masa itu banyak sekali kalangan sipil yang kemudian turun ke jalan untuk berusaha menghantam Soeharto sehingga akhirnya Soeharto tumbang. Orde Baru tumbang. Lalu lahirlah sebuah cita-cita reformasi yang kemudian diwujudkan dalam kekuasaan yang berbasis supremasi sipil. Saudara-saudaraku sekalian, kemudian kita rasakan semua itu pasca reformasi. Ada Presiden Habibie yang juga sipil. Ada Gus Dur yang juga sipil. Ada Ibu Megawati yang juga sipil. Ada SBY yang juga sipil pensiunan tentara. Setelah itu muncullah yang namanya Presiden Joko Widodo. Yang juga merupakan orang sipil yang berhasil menjadi pemimpin negara ini melalui sebuah proses demokrasi yang tidak disangka. Karena ternyata demokrasi berhasil mewujudkan cita-cita reformasi itu bisa memunculkan seorang presiden yang entah datangnya dari mana, tapi semuanya berbasis demokrasi dan meritokrasi. Hari ini, semua setelah reformasi itu berhasil dilaksanakan, kembali bangsa kita dihadapkan kepada pertarungan antar orang-orang yang hari ini berada di dalam ranah demokrasi. Pertarungan itu terjadi sesama kalangan civil society. Semua terbelah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Francis Fukuyama beberapa bulan sebelum tembok Berlin itu runtuh. Francis Fukuyama mengatakan pertarungan berikutnya adalah pertarungan antar orang-orang yang sama-sama melakukan proses demokrasi. Nah, ini yang terjadi di kita hari ini. Ketika common enemy itu sudah tumbang, maka kemudian muncullah orang-orang yang berada di dalam ranah demokrasi itu sendiri, di mana demokrasi itu mulai dibuntungi secara perlahan. Cita-cita reformasi yang dulu didengungkan bersama-sama untuk sama-sama mewujudkan supremasi sipil, hari ini sudah mulai digerus perlahan. Kata-kata kembali kepada Orde Baru, Neo-Orba, ini adalah bagian dari apa yang kita sebut hari ini sebagai pembuntungan terhadap demokrasi berbasis supremasi sipil. Pendukung Jokowi terbelah, pendukung Prabowo terbelah, kelompok kanan terbelah, kelompok tengah terbelah, dan semuanya hari ini terbelah. Itulah yang dikatakan oleh Francis Fukuyama dalam The End of the History. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, ini adalah postulat di dalam politik ketika kita semua memaksakan ambisi-ambisi pribadi di dalam demokrasi, maka yang terjadi adalah perpecahan di dalam kalangan para pemangku demokrasi itu sendiri. Demokrasi memang bukan yang terbaik. Semua ideologi politik tidak pernah melahirkan sebuah ideologi yang sangat terbaik. Karena ideologi politik atau sistem politik itu adalah sistem yang harus menjawab peradaban manusia. Hari ini demokrasi mungkin dianggap yang paling pas karena menghargai kebebasan individu, menghargai kebebasan komunitas, dan juga menghargai sikap-sikap mandiri dalam bernegara. Tapi ini bukanlah final.
Oleh karena itu, perjalanan bangsa ini sejak terjadinya reformasi hingga hari ini tidak boleh kemudian diisi oleh berbagai ambisi-ambisi pribadi. Setiap sistem politik apapun selalu cedera, selalu buntung, selalu ambruk hanya karena diracuni oleh ambisi pribadi. Kita tidak bisa berbicara tentang demokrasi, kita tidak bisa berbicara tentang civil society, kita tidak bisa berbicara tentang supremasi sipil kalau ternyata dari kalangan sipil sendiri bisa bertindak seperti Machiavelli, bisa bertindak seperti Hitler, bisa bertindak seperti Mussolini. Semua akan hancur dalam sistem politik apapun. Sistem khilafah yang betul-betul berbasis teologis, berbasis ketuhanan sekalipun, itu juga bisa hancur berabad-abad yang lalu hanya karena ambisi-ambisi pribadi yang berusaha dimanjakan. Juga karena hancur oleh berbagai ambisi dan berbagai kekuasaan yang berusaha diawetkan. Oleh karena itu, di luar konteks pemenangan, capres, angka, survei dan sebagainya, mari kita merenung ke dalam diri kita sendiri. Bangsa ini mau dibawa kemana? Bangsa ini tentu saja tidak bisa diselesaikan segala cita-cita dan impiannya hanya oleh segelintir orang. Jangan kemudian mengatasnamakan kepentingan rakyat, tapi sebenarnya yang berambisi untuk menguasai bangsa ini adalah kepentingan segelintir yang kemudian kita kenal sebagai kalangan oligark. Kelompok-kelompok oligarki inilah yang hari ini berusaha memaksakan kekuasaannya. Hari ini kita betul-betul berada di tengah pertarungan besar, payung besar dari sebuah kelompok-kelompok yang sedang bersekutu, yang sedang berpolarisasi dalam konteks geopolitik dan geoekonomi. Ke depan kita mungkin akan mengalami resesi. Tahun depan kita mungkin akan mengalami badai-badai resesi yang mungkin harus kita hadapi bersama. Jangan kemudian karena persoalan-persoalan politik hari ini, demokrasi kemudian berusaha dibuntungi. Jangan kemudian karena ambisi pribadi, kepentingan bangsa kemudian harus digadaikan hanya untuk persoalan-persoalan keluarga. Tidak boleh lagi. Yang paling terakhir, saudara-saudaraku sekalian, kalau kami mengkritik hari ini, bukan karena persoalan dukungan capresnya harus menang. Tidak juga. Tapi bangsa ini jauh lebih penting. Ini bukan persoalan menang atau kalah. Bukan persoalan kontestasi. Itu lain cerita. Silakan saja. Semua orang yang ikut kontestasi akan merasa menang. Itu sudah pasti. Tidak ada satupun yang akan merasa akan kalah. Hari ini yang menjadi persoalan bangsa ini adalah bahwa supremasi sipil dan demokrasi bersama cita-cita reformasi harus tegak dijaga sampai bangsa ini betul-betul bisa mencapai cita-cita dan tujuannya. Mari kita jaga NKRI dan juga Pancasila ini. Jangan sampai rusak hanya karena persoalan-persoalan kepentingan politik. Kita semua ini orang-orang biasa. Rakyat-rakyat jelata seperti saya ini yang akan menjadi korban. Kita semua. Kalangan elite politik hanya akan bisa kabur mencari bandara kalau ada apa-apa. Mereka sudah punya rumah-rumah tinggal di luar negeri. Atau setidaknya mereka bisa kabur kapan saja karena mereka sudah banyak pundi-pundi. Tapi kami yang kemudian harus menjaga bangsa ini, menjaga negara ini untuk tetap kita tinggali. Kita lahir dan mati di sini. Yang harus mengampu semua berbagai resiko yang akan kita hadapi ke masa depan. Teman-temanku sekalian, marilah kita menggunakan rasionalitas berpikir. Jangan hanya karena persoalan kepentingan sesaat, hanya karena keputusan sesaat, lalu bangsa ini di 5 tahun ke depan diserahkan bukan kepada orang yang semestinya. Hanya diserahkan kepada orang yang sebenarnya hanya mementingkan kelompoknya. Bukan diserahkan kepada siapapun yang hanya mementingkan keluarganya. Mari kita tetap berpikir bahwa bangsa ini tidak akan mati dalam 10-20 tahun ke depan. Bangsa ini akan terus hidup sampai hari kiamat.
sampai kita tidak menghitung anak keturunan kita lagi. Kita mungkin semua akan mati, tapi bangsa ini harus tetap bisa memberikan ketentraman kepada anak keturunan kita semua. Terima kasih.